Tabligmu Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Pak Dr. Aceh Sumantri. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung yang diwakili oleh Sekretaris Ustaz Entah Wahyu SPDI, Pimpinan Wilayah Aisyah ini hadir, lupa pendamping mah hilang. Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat serta jajaran, juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung serta jajaran, kemudian pimpinan daerah Aisyah Kota Bandung juga sangat saya hormati, majelis badan lembaga di lingkungan PDM Kota Bandung, Ortom, pimpinan amal usaha, mitra, ya pokoknya masa daya nawelahnya semua saja hadirin hadir out yang ada di sini dan ada di luar yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka Tarhib Ramadan atau pengajian Qobla Ramadan yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan agar ibadah itu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik, menjadi hamba yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana harapan yang dituangkan dalam Al-Quran, la'alakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa. Kita awali dengan bersyukur karena kita ini menjadi hamba yang pandai, cerdas, dan berilmu, memahami makna ilmu dan hikmah-hikmahnya. Sebagaimana juga Allah mengingatkan, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi memang kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah. Anishkur lillah, dan bersyukurnya kepada Allah itu tiada lain adalah untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, itu bersyukurnya untuk diri kita sendiri. Meskipun kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi Allah tidak mendapatkan tambahan pujian apa-apa dari kita. Allah maha terpuji. Kalimah alhamdulillah itu tasyakur, nikmah tersebut dikembalikan lagi kepada kita, untuk kita, supaya langkah-langkah kita menjadi hamba yang terpuji karena kita memuji Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi
Barang siapa bersyukur, sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Tidak ada prestasi kita bagi Allah. Hamba Allah tidak memuji Allah, Allah tetap maha terpuji untuk kita. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari Muslim tafaqun alaih ditegaskan, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam lahu baginya. Ini konteks sama dengan yang tadi. Semua amal-amal anak Adam baginya lahu. Itu ila siyam, kecuali saum. Jadi saum itu spesial. Fa innahu li. Sesungguhnya itu bagi aku. Wa ana ajzi bihi. Ini hadis qudsi. Kecuali saum. Saum itu bagi aku. Dan aku akan memberi balasan langsung atas pengabdiannya ini. Jadi semua amal itu untuk kita. Tadi gitu kan, li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Semua amal. Salat kita bukan untuk Allah. Salat kita untuk kita. Haji jauh-jauh berangkat untuk siapa? Untuk kita. Begitu ibadah lain, zakat, sedekah, amal-amal soleh lain untuk kita, lahu baginya, ila siyam, kecuali saum. Inilah yang kita sebut sangat spesial sekali yang kita akan hadapi ini. Makanya kita menyambut sesuatu kegiatan ibadah yang spesial, walaupun datangnya rutin, tapi jangan menjadi sesuatu yang tidak bermakna karena rutinitas. Harus tetap istimewa walaupun rutin kita lakukan. Gembiralah menerimanya walaupun rutin. Gitu. Luar biasa. Makanya tarhib ya sentoh. Tarhib Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kalimatnya Ramadan ini marhaban, kita menyambutnya. Bukan semata ahlan wa sahlan. Ahlan itu ahl. Ahl itu keluarga. Sahlan itu sahal. Sahal itu mudah, gampang, ringan. Biasanya kita menyambut tamu sesama kita ahlan wa sahlan. Anggaplah sebagai keluarga gitu, dan ringan-ringan saja kita menerimanya. Tapi untuk Ramadan kita agak spesifik nih, marhaban. Rohab itu tadi kalau sahal dan akhal. Kalau rohab itu konteksnya lapang dada, lapang, bahagia, gembira. Itu. Jika kita menerima kedatangan bulan suci Ramadan dengan kebahagiaan, kegembiraan. Jangan sampai datang saum Ramadan, puasa deui. Karena kamari ya setahun. Jadi perasaan kita itu seperti berat, ya. Seperti tenarima, puasa deui, gitu ya. Beban, jangan melihat saum Ramadan sebagai beban. Bahkan ini peluang
Gitu, yang tadi harus disambut dengan bahagia, gembira. Kan ada kutiba, wajib tambah gitu kan, ngajalankeun teh. Ya karena wajib saja, gitu kan, karena diperintahkan. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah universal dan itu wajib. Surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan 183, ya kan? Diwajibkan, kutiba, diwajibkan. Saum, waduh berat sekali. Wah, diwajibkan, tidak bisa tidak. Berat kan? Tapi baca ayat lain Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya surat Al-An'am 54. Di situ Allah menegaskan kalimah kataba robbukum ala nafsihi rahmah. Tuh Allah mah adil. Kita kutiba, diwajibkan. Allah juga mewajibkan pada dirinya. Kataba, Allah telah mewajibkan. Jadi kita mah kutiba, Allah mah kataba. Sama-sama wajib. Kita diwajibkan, Allah mewajibkan kepada siapa? Ala nafsihi, kepada dirinya sendiri. Apa kewajibannya? Rahmah. Kewajiban Allah kepada dirinya sendiri itu rahmah, yaitu bersifat kasih sayang. Nah, kita berpikir yang disebut dengan logika yang silogisme berpikir. Kalau kita diwajibkan saum, Allah mewajibkan rahmah, maka saum itu dalam rangka apa? Ini silogisme. Dalam rangka rahmah. Kita diwajibkan saum, Allah mewajibkan dirinya bersifat kasih sayang. Berarti saum itu dalam rangka kasih sayang Allah. Nah, ketika itu kasih sayang Allah, bahagia tidak kita? Ya bahagia tuh. Ya gembira. Kita akan mendapatkan kasih sayang karena saum. Wih, gembira sekali. Makanya nggak boleh ada lagi yang mengatakan, puasa doi. Nggak boleh itu. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan. Hayu gembira, hayu bahagia. Makanya ada tarhib, itu kan. Ada marhaban ya Ramadan. Nah, kalau mau digabung mah boleh ahlan wa sahlan wa marhaban sekalian lah. Itu ya Ramadan tah. Itu kan komplit mah, gitu kan. Menerima dan menyiapkan diri itu kan menghadapi tamu yang akan datang. Tamunya mulia. Dan tamu mau ngahesekeun boga imah. Wah. Imah tamunya lain sema. Ngahesekeun boga imah. Itu ieu mah. Tamu ini tamu istimewa yang tidak menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak sekali-kali Allah jadikan agama untuk membuat susah. Salah satunya saum. Tidak buat susah. Makanya motivasinya berganda kan. Ada syahrul mubarak. Bulan penuh berkah tuh. Bulan penuh berkah. Diberkahi kita segala apa yang ada. Yuzadu fi rizqil mu'min fih. Ditambah rezeki di dalamnya. Jangan dikira karena kita saum dengan segala keterbatasannya rezeki jadi kurang. Allah tidak menyatakan begitu mau melalui qaul Rasulullah.
yuzadu fi rizqil mu'min fi, ditambahkan dalam ibadah itu saum tadi rezeki. Makanya lazismu keluar. Ayo kadieukeun rezekina. Bayar zakat, infak, sedekah, kan gitu. Karena apa? Karena sudah tahu itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah ini pasti terjadi. Rezeki akan ditambah di bulan suci Ramadan. Jangan takut. Jangan karena kita lemah, aktivitas berkurang, ya rezeki juga merosot. Jangan. Kita harus berkeyakinan. Itu untuk rezeki aman, ya diasuransikan. Kayak alians gitu. Semua ikhtiar gitu untuk menjaga rezeki tetap barokah. Syahrul mubarak. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati. Ibadah saum ini ibadah. Ya. Makanya syahrulnya syahrul ibadah. Bulan ibadah. Ibadah sehari-hari juga ibadah. Tapi kan tadi ibadah yang khusus ya di bulan Ramadan itu sebagai syahrul ibadah. Ibadah itu ada 3 kelas, ya, 3 tahap. Yang pertama ibadah qalbiyah, qalb, hati. Yang kedua ibadah qauliyah, qaul, ada ucapan, ada kalimah-kalimah. Yang ketiga ibadah amaliyah atau amal. Amal ini baik dalam konteks yang mahdohnya jismiyah, jasadiyah, seperti sholat misalnya ada ruku, ada sujud, atau amal-amal soleh lain itu di luar yang mahdoh, yang disebut goir mahdoh, ya kan, ibadah. Esensi ibadah zikrullah. Untuk apa kita beribadah? Untuk mengingat Allah. Itu baik tahunan yang sebut saum Ramadan maupun harian yaitu sholat, mungkin juga bulanan, ya bukan tahunan, bulanan, maksudnya tahun tapi bulannya 1 bulan penuh, atau yang seumur hidup, haji misalnya, ibadah semua itu. Nah dimulainya itu untuk apa? Untuk apa kita melakukan itu? Untuk zikrullah, mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Itu begitu. Ada prestasi, ada teken prestasi. Selalu begitu hukum kausalitasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu beribadah, kepadamu mohon. Jadi pertolongan itu ada karena ibadah. Itu kan konsekuensi logisnya, kausalitasnya. Jangan harap ada pertolongan Allah kalau tidak ibadah. Itu argumentum a contrario-nya atau mafhum mukhalafahnya. Gitu. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Jadi harus begitu, ibadah dulu baru pertolongan. Karena apa? Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Zikrullah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Itu kan. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Alladzina amanu wa amilu sholihat tubalahum wa husnu ma'ab. Jadi dengan berzikir dia beriman, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum, bizikrillah, akan kita nyaman, tenang, tenteram jiwa kalau berzikir. Ini 2 sudah masuk ruang ibadah.
Pertama, qalbiyah. Alladzina amanu atau tatmainu qulubuhum. Itu qalb. Qulubuhum. Qulub itu kan jamak ya, dari qalb. Jadi jiwa tuh urusannya qalbiyah ini. Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, ini qauliyah. Zikir yang baik, yang sir, ya, yang diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu kan. Kalimat-kalimat itu diucap supaya ada getarannya. Subhanallah, walaupun sih jangan kencang-kencang, Allah tidak tuli, gitu kan. Tidak perlu teriak-teriak zikir, tapi perlu ada penghayatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan ada kalimahnya. Lafziyah, itu kan, bilafzi, dengan lafad, itu bagusnya, itu namanya qauliyah. Tapi tadi disebut alladzina amanu wa amilu sholihat. Surat ini kan berlanjut, yaitu beriman dan beramal soleh. Ini yang disebut ibadah amaliyah, amal yang ada amalnya. Insya Allah Muhammadiyah sebagai pergerakan dakwah membuat makna ibadah komplit, semuanya, tidak dipilah-pilah, tidak dipisah-pisah, tapi semuanya satu paket. Makanya gerakan kita gerakan amal, gerakan dakwah, gerakan akidah, gerakan ilmiah, tuh gerakan siasah, gitu ya. Juga iktisodiyah, ekonomi, semua ini Muhammadiyah. Karena memang Nabi Muhammad memberi contoh perilaku seperti itu, utuh, menyeluruh. Jadi kita ini bahagia sebenarnya juga berada di ruang persyarikatan Muhammadiyah yang sudah on the track. Oh, gitu ya. Sudah on the track, kita sudah benar ini. Gitu. Memaknai Islamnya, pemahaman Islam Muhammadiyah yang komplit tadi. Yang sudah utuh semua aspek gitu. Kafah. Ya. Insya Allah, maka bahagia. Muhammadiyah gerakanku. Oh kan, tadi kan mantap ya. Muhammadiyah gerakanku. Tapi itu bergerak. Cicing wae. Itu Muhammadiyah. Jadi buat apa tadi nyanyi atuh? Gitu ya. Muhammadiyah gerakanku. Kitanya harus bergerak. Dinamis, tidak boleh diam. Diam berarti mati. Orang mati kan diam, tidak bisa jalan. Jadi kita selama hidup ini bergerak terus, gerak. Dinamis, dinamika, begitu. Bikin amal usaha terus. Ya. Launching. Termasuk launching naon tah ayeuna teh. Ya kan. Pusdiklat diandur. Wah, hebat itu. Karena kita gerakan pendidikan juga, gitu kan. Tarbiyah ini. Dan bulan Ramadan itu syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah bulannya pendidikan. Dan kita bergerak di ruang strategis pendidikan, membangun generasi yang akan datang yang harus lebih baik. Strategis ini. Makanya kader Muhammadiyah yang jadi Menteri Pendidikan. Strategis, gitu kan. Pak Muti, ya, alhamdulillah. Kita mah tidak mumpungisme, mumpung Menteri Muhammadiyah, ayo, mak, gitu kan. Nggak kayak yang lain. Enggak, kita mah proporsional, itu kan.
Hanya kita, masa menterinya dari Muhammadiyah pendidikannya tidak maju, gitulah berpikirnya tuh. Terbalik. Oleh karena itu kita majukan gitu kan pendidikannya ada di kita ini, minimal tadi Dikdasmen. Karena menterinya Dikdasmen, belum dapat dikti. Tapi Dikdasmen. Ya insya Allah, termasuk Pusdiklat ini, mudah-mudahan kita optimalkan yang ada di Andir. Jadi bukan launching terus cicing. Setelah launching bergerak gitu kan. Ayo kita rame-rame berpartisipasi. Jadi gede tuh. Karena Muhammadiyah sesuai dengan ayat Al-Quran melakukan pendidikan atau tarbiyah yang utuh. Sebagaimana salah satu Quran ayat yang menyatakan, ya Yahya Huzil kitaba biquwah wa atainahul hukma sobiya wa hanana miladuna wa zakatan wa kana taqiya wa barom bi walidayhi wa lam yakun jabbaron asiya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Tuh, gerakan Muhammadiyah itu menyelamatkan waktu dilahirkan, menyelamatkan waktu dimatikan, dan menyelamatkan waktu dibangkitkan. Berarti keselamatan yang menyeluruh ini. Itu gerakan kita, makanya masuk di ruang pendidikan. Huzil kitaba biquwah, mulainya dengan merebut Quran. Bahasanya merebut Quran. Kemarin saya baru deklarasi merebut kedaulatan. Kedaulatan rakyat. Tapi sebenarnya yang paling inti ya kita merebut kedaulatan Quran. Quran berdaulat, walillahi izzah. Izzahnya Allah harus kita tegakkan. Dan Al-Quran adalah firman-firman Allah. Dan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Tadi dibacakan Ustaz Entoh gitu kan. Disitulah diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudalinas wal bayyinati minal huda wal furqan. Rugi kalau di bulan Ramadan tidak bertambah ilmu Quran. Momentumnya kita besok yang akan datang ini kesempatan lebih menggali nilai-nilai yang ada dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Huzil kitaba bikuwah. Wih, ayat ini hebat bapak-bapak ibu-ibu. Bikuwah. Sudah huz itu rebut. Tambah lagi bikuwah dengan kekuatan. Berarti optimalisasi, energi maksimal di situ, akselerasinya kuat, gitu kan, untuk menjadikan Quran sebagai nilai. Nah, mudah-mudahan ya kita maksimal nanti bulan suci Ramadan dalam konteks tadi huzil Quran atau huzil kitaba bil quwwah, dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sobiyah, diberi pengetahuan sejak kecil. Ini aspek pengayaan kognisi, ilmu. Wahanana miladuna wa zakatan wa kana taqiya, itu afektif, rasa, diberi kepekaan rasa. Wa barom biwalidayhi walam yakun jabaron asia, itu menyangkut aspek psikomotorik, amal, berbuat baik, langkah-langkah baik. Berarti langkah-langkah baik itu adalah amal, itu psikomotorik. Sok pendidikan mana lagi selain itu? Quran
Quran sebagai fondasi, otak kita diasah, kemudian kepekaan rasa juga dikuatkan, lalu aspek psikomotoriknya berbuat baik terus-menerus. Baru kita bisa menyelamatkan. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Gerakan dakwah Muhammadiyah, gerakan menyelamatkan umat, gitu ya, melalui jalur tarbiyah antara lain. Diawali dengan mengisi ruang Pusdiklat yang akan dibangun, gitu kan, diselesaikan nanti. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, poin penting lainnya, betapa sistematisnya ayat Al-Quran konteks saum ini. Tadi sudah mulai 183 kutiba alaikumusiyam sampai kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. 184-nya itu adalah rukhsah. Wajib, tidak boleh tidak boleh tidak. Tapi bisa. Gitu ya. Berdasarkan kemampuan. Kapan? Ayaman ma'dudat pamangkana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin khor. Kalau kita sakit atau kalau kita bepergian, boleh tidak saum, tapi diganti dengan waktu yang lain. Tapi ini menggambarkan yang disebut dengan kemampuan. Meskipun wajib tidak boleh tidak, tapi bisa ada taksisnya, gitu kan? Ada pengecualiannya. Sakit jelas tidak berdaya. Yang kedua, safar. Hebat ini, safar boleh tidak saum. Musafir tidak boleh saum. Tidak boleh saum. Boleh tidak saum. Iya, tapi bukan musafir pasihan bukan ya. Musafir ini yang mereka melakukan perjalanan. Menunjukkan tadi dinamika gerak aktivitas dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai boleh tidak saum kalau kita bepergian. Bayangkan. Berarti saum Ramadan gerak, pergi begitu. Bukan cicing di imah, itu kan. Ini soimun, saya sedang saum di rumah saja. Enggak boleh begitu. Gerak. Buktinya apa? Sampai dalam Al-Quran dihargai. Maridon au ala safarin. Boleh. Baru 185 Quran, Syahrul Quran, ya kan? Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. 186 ini inti ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ini bukan Ibu Ani ya. Kalau ada yang bertanya tentang aku, begitu, katakan aku dekat. Ini esensi ibadah itu takarub ilallah, kan begitu, mendekat kepada Allah. Tadi melalui zikrullah, melalui berbagai ibadah-ibadah yang komplit itu. Demikian, tapi kerjakan dulu. Kalau mau dikabul doa, gitu kan. Doa dulu, minta dulu kepada Allah. Bakal dikabul. Makanya disebut lagi nanti syahrul doa. Karena ini ayat paket Ramadan, ini paket saum. Makanya banyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Salah satu doa yang dikabul adalah orang yang saum. Di samping mazlum, orang yang dizolimi.
Orang yang dizalimi teriak dikabul insya Allah. Tidak peduli itu kafir atau mukmin. Yang penting dizalimi. Makanya kita tidak boleh menzalimi. Jokowi. Ayah celentukan tak. Jadi nggak boleh dizalimi, ditersangkakan, dicekal, termasuk dizalimi itu, karena itu kriminalisasi. Kita mau bisik-bisik ya. Ditayangkan foto na fitnah kita TV1 wah tepuk pisan. Jadi begitu ya, saum kita doa, syahrul doa. Nah, saum juga harus bisa membangun rumah tangga harmoni. Makanya 187-nya uhilalakum lailatas siyam Arafatu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Tuh gitu, libas teteh, pakaian. Boleh bergaul suami istri malam hari ya. Gitu. Kenapa? Dia pakaianmu, engkau pakaiannya. Itu pakaian berarti membangun harmoni. Jangan sampai ada dulu juga karena saum maka mengharamkan gitu kan, karena memang harus menahan segala sesuatunya. Enggak, harmoni rumah tangga tetap dibangun ketika kita melaksanakan saum. Ailah sakinah gitu ya, yang mawadah warohmah, bukan mudah-mudahan ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan warohmah. Dan warohmah, ya warohmah tadi satukan. Enggak, wah itu dan rahmah. Jadi pokoknya Bapak Ibu yang saya hormati, 187 membangun ailah, rumah tangga atau keluarga, harmoni, saum. Baru 188 yang Ustadz Entoh sampaikan tadi. Jangan makan harta dengan cara batil. Karena makan harta dengan cara batil, nanti jadi sengketa, jadi perkara. Perkara dibawa ke hakim. Ya, tadi kenaon Ustadz Entoh, hakim MK-nya. Ayah deui si Gibran disebut-sebut. Ya disebut paman-paman segala, paman Usman. Benar tuh gitu kan. Karena akan jadi begitu kalau dibawa ke ruang hakim. Gara-garanya cara-cara makan tidak halal itu. Curang namanya. Dan menang lagi curang teteh. Ya Prabowo, ya Gibran, sarua, bener teteh. Benar, mungkin benar dari hasil yang curang. Ya Bapak Ibu, pokoknya mah ayat tadi teh gitu kan, dari saum itu sampai ke kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, perilakunya. Jadi saum itu harus menyeluruh tadi, baik kaifiahnya, tata caranya, maupun hikmahnya dan akibatnya. Itu jangan sampai secara pribadi mah kita pada saum, tapi kehidupan sosial kita tidak seperti orang yang atau kehidupan masyarakat yang saum. Jangan. Inilah yang kemudian kenapa Muhammadiyah membuat dasar kaidahnya surat Ali Imran 104. Jadilah umat yang selalu berdakwah, umat yang beramar ma'ruf, umat bernahi mungkar, supaya menang, supaya sukses, supaya bahagia. Itu maksudnya. Gitu ya. Jadi demikian ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan sampai kita tidak membangun suatu kondisi yang benar, yang amanah,
yang jujur. Karena Bapak Ibu di sekitar kita itu, nah mulai dah. Mulai kultur munafik. Ini yang paling berbahaya itu adalah kultur munafik. Bagaimana ciri munafik? Ayatul munafik salatun. Apa coba? Idza hadatsa kadzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Wa idza tumina khona. Paling pinter. Mendetek Muhammadiyah teh. Jadi pada tahu memang begitu yang harus kita baca lingkungan kita. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi amanah hianat. Ini masalah besar yang ada di sekitar kita. Itu Pak Jokowi deui. Ya memang begitu ya. Kenapa ya, kalau kembali lagi ya, kenapa kita concern untuk membuktikan ijazah palsu ya? Karena demi ini piraku rakyat 200 juta ditipu. Ku jelema nggak bohong, ku janjina ingkar, hianat kena amanah. Nah itu maksudnya ya. Jangan sampai ada anggapan yang salah. Begitu. Jadi demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita tetap konsisten, istiqomah, berkhitoh Muhammadiyah, berkhitoh Muhammadiyah, bergaris Muhammadiyah dalam rangka memperbaiki kehidupan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, terakhirnya jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Intinya Ibu Bapak yang saya hormati, saat nanti Ramadan kerjakan yang wajib, karena yang wajib pahalanya dilipat gandakan. Kerjakan yang sunnah juga ditingkatkan menjadi kualifikasi wajib pahalanya. Insya Allah tidak sia-sia amal-amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, termasuk tarawehnya. Taraweh itu, taraweh kita berapa rakaat? Awas eno 2 tilu kade. Ongkoh Muhammadiyah, ongkoh Aisyah, hayo 23 rakaat kira. 11 Pak. Karena kita berbasis pada dalil yang sahih. Ya gitu kan. Dalil sahihnya 11. Dari Siti Aisyah, Abu Salamah yang bertanya bagaimana sholat qiyamul lail Rasulullah di bulan Ramadan dan di bulan lain. Maka Siti Aisyah mengatakan di bulan Ramadan dan di bulan lainnya 11 rakaat, 8 rakaat witir, 3 rakaat. Intinya seperti itu ya. Jadi kita mengikuti itu. Aya nu 13 rakaat. Oh itu boleh, hadisnya sahih juga. Ya, itu tapi 2 rakaatnya yang mana? 2 rakaatnya itu khafifatain. 2 rakaat persiapan. Pakai Fatihah, tidak pakai surat. Gitu. Itu 13 rakaat. Jadi boleh 13, boleh 11. Gitu ya. Kalau 13 khafifatain, nu teu aya mah 20. Tidak sahih, dhaif pun pertanyakan. Makanya kembali lagi tadi, benar kaifiahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau seperti aku salat, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang tegas mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam rangka ibadahnya ya.
kerjakanlah sebaik mungkin saum Ramadan ini, dan kelak setelah selesai maka kita bisa kembali ke fitrah yang baik ya. Hanya Allah itu hebat. Nih terakhir dehnya gitu. Allah itu hebat. Hebatnya apa? Awal kehidupan rutin ada yang istimewa sebulan, ya kan? Ramadan, saum. Tapi juga ketika kita masuk Ramadan, rutin lagi kan? Ada yang istimewa, Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Ada katanya satu hari ini di ujung. Supaya kita ini tidak akhirnya biasa les saja. Supaya ujungnya luar biasa. Husnul khotimah. Itu husnul khotimah. Husnul khotimah. Itu ujungnya akhirnya baik. Dengan cara ada Lailatul Qadar. Supaya intensif, itikaf, dekat itu ke bait Allah, ke rumah Allah. Jadi begitu sudah Allah atur, pokoknya mah syariat itu jalan ke mata air artinya, yaitu mendapatkan kesejukan kalau kita jalankan syariat Allah. Tapi kalau tidak dijalankan syariat Allah, maka yang dapat air mata. Tinggal mau pilih mata air atau air mata. Mata air. Dengan begitu jalankan syariat. Syariatnya adalah saum di bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.